Donut November, here we go again. Tanpa kacang November. Ini tuh sebuah ajang tahunan guys. Sebuah festival tahunan ya kan. Dimana kontestannya itu para cowok-cowok, para pejuang berhenti bemo. Bahkan gue baca lumayan banyak komentar yang mention soal NNN atau Winter Art ini. So, yeah, here we go. Gue akan bahas sesuai sama request lu ini karena gue sayang sama audiens gue. I love you very. Tapi jujur kalau lu nanya ke gue tentang sebenarnya penting gak sih kehadiran NNN ini buat bantu para cowok stop dari kebiasaan PMO-nya, jawaban gue mengarah ke ya not bad lah. Ini kan ngikutin hype aja gitu kan, trend, movement. Jadi ya not bad, gak ada yang salah selama itu bantu lu buat naikin motivasi untuk berhenti PMO kan. Tapi kalau jawaban lebih jujurnya lagi, harusnya jangan NNN tapi NNF. No Not Forever. Di PMO doang maksudnya, gue sama sekali di sini bukan menentang hubungan badan yang real karena ini natural dan alami dan penting buat reproduksi ataupun mimpi basah. Berhubung mimpi basah itu nggak bisa dikontrol, bukan kehendak lu. Cakupan pembahasan kita di sini hanyalah NNN di lingkup PMO karena penonton channel ini kebanyakan cowok masih muda, masih sekolah, masih kuliah, masih single sendirian yang nggak bisa ngontrol urge, hasrat tubuhnya. Makanya pelariannya ke PMO dan ini menghancurkan hidup lo, ya kan? Kalau kita ngelihat sejarahnya kapan pertama kali ajang NNN ini lahir, yaitu di tahun 2011. Di era ini tuh internet, gadget, smartphone itu udah merajalela, udah naik pamornya. Cowok pada mulai kecanduan PMO seiringan dengan naiknya teknologi ini dan mulai menyadari sisi negatif dari kecanduan ini yang merusak diri. Oleh karena itu, dibikinlah NNN. Untuk sebulan pause dulu masak mie kocoknya, nanti Desember bulan depannya boleh lagi, which is ini menurut gue salah banget. Kayak pause sebulan terus boleh lagi, lu gak bakal dapat manfaatnya kalau berhenti cuma sebulan doang. Dengan para cowok secara sadar bikin ajang NNN ini aja udah menjelaskan kalau habit negatif ya ujung-ujungnya negatif. Makanya ada dorongan kayak, wah kita harus berhenti dulu nih, gak bagus nih PMO terus, berlebihan, bahaya. Seperti yang pernah gue bilang, apapun habit yang mana lu merasa ada kesadaran, wah gue harus berhenti atau kurangi nih, itu habit artinya secara esensinya, secara nature-nya, sifatnya adalah habit yang destruktif, yang nggak bagus untuk dilakuin, yang mana sama sekali nggak apa-apa kalau misalkan lu nggak ngelakuinnya sama sekali. Nyawa lu, keberlangsungan hidup lu itu nggak terancam dengan nggak ngelakuinnya. Gue nggak pernah sama sekali terbesit untuk buat mengurangi kebiasaan baca misalnya, karena ya dampaknya positif, nggak ada negatif sama sekali. Gue bakal ngelakuin ini terus, kalau perlu durasi waktunya ditambah. Berarti kan habit baca itu esensinya secara nature-nya adalah habit positif, nggak ada negatifnya. And ini mirip kayak misalnya lu perokok berat, setiap harinya sebulan full pasti sebat, nggak pernah skip. Terus karena sadar akan bahayanya kalau ini dilakuin terus, terciptalah sebuah momen yang sama juga kayak NNN, tapi ini adalah No Smoke November. Sayangnya ini nggak ada. Anggap aja ini ada misalnya. Dimana selama sebulan nggak boleh ngerokok, tapi abis itu bulan depannya boleh ngerokok lagi. Kenapa nggak ngerokok aja sepanjang tahun biar kerasa di badan full benefitnya gimana sepanjang tahun tanpa tembakau. Begitupun NNN kan. Kenapa harus bulan November doang lu merasa seger seperti Goku, Super Saiyan mode on, secara badan, mental, dan pikiran itu ada di level yang tinggi. Tapi di sisa 11 bulan lainnya, lu hidup seperti NPC yang rendah secara motivasi, nggak punya tujuan hidup, yang tidak bergairah gitu. Harusnya kan kebalikannya. Seandainya nih, 1 bulan itu boleh PMO, tapi sisa 11 bulan lainnya nggak PMO. Gue yakin para cowok bakal kapok, kagak mau lagi untuk PMO selama-lamanya. Soalnya pas 1 bulan hidup dengan PMO itu chaos banget secara mental, pikiran, dibandingkan 11 bulan yang adem ayem, full energi, motivasi tinggi, menikmati hidup. Tapi sekarang sayangnya realitanya kebalikannya. PMO dinormalisasi. Lu hidup menjalani sehari-hari itu lemes, kurang bertenaga, dopamin rusak baseline-nya, gampang cemas, overthinking, kecanduan scrolling juga. Itu dianggap sebagai kondisi yang normal di era modern ini. Sementara kondisi yang vitality bener gak sih ejaannya? Vigor, full energi, kehidupan, seperti lu ada aura super saiyan di sekitar badan lu, itu dianggap sebagai kondisi yang sulit buat dicapai. Padahal harusnya ini kondisi normal yang lu alami apabila lu hidup tanpa PMO dan juga menjalankan habit-habit positif lainnya yang sehat, yang sesuai sama irama alam.
sama hal-hal yang natural. Intinya hidup tanpa PMO itu lu hidup mengikuti irama alam gitu. Nggak ribet, padahal simple banget. Apapun hal yang bikin mental health lu kacau itu karena lu menyimpang dari hal-hal yang natural dan alami. Contohnya tidur kan, manusia itu harus tidur minimal 8 sampai 9 jam. Kalau misalkan lu cuma tidur 3 sampai 4 jam itu bakal hancur pagi harinya. Lemes banget, nggak bisa ngapa-ngapain sepanjang hari. Kan nggak natural kan. Kalau lu ngelakuin yang natural tidur sampai 8 jam, lu merasa seger, merasa siap buat menaklukkan dunia sepanjang harinya. Simple. Oke, terlepas dari itu semua, apa yang harus lu lakuin di momen NNN ini? Jadi, jadiin momen ini kayak peletakan batu pertama buat lu yang sampai sejauh ini relapse PMO-nya masih harian, seminggu beberapa kali, atau maksimal cuma bisa tahan seminggu sekali doang. Bulan ini target lu harus bersih total. Bulan depannya Desember juga pertahankan, ulangi kesuksesan yang sama. Gak mungkin dong gak bisa. Lu udah melakukannya, lu udah ngebuktiin ke diri lu sendiri kalau survive 30 hari tanpa menyentuh PMO itu possible, sangat memungkinkan. Targetnya biar supaya di akhir tahun 31 Desember nanti lu berhasil tanpa PMO selama 60 hari, karena 60 hari itu sweet spot banget dimana tubuh lu udah mantap sama habit baru. Habit barunya itu yaitu tidak melakukan PMO. Tubuh lu terbiasa untuk tidak relapse dalam intensitas yang sebelumnya sering. Ini wajib banget lu capai biar nanti di awal 2026 tubuh lu udah adapt ke level yang baru dan lu pun berada di level yang baru. Kalau di game itu kayak karakter yang lu mainin tuh udah naik level gitu di pertarungan panjang melawan PMO. Yang gue jamin pasti bisa kok lo menangin kalau lo nya konsisten dan disiplin. Terus ancaman utama yang paling nyata yang wajib banget lo waspadai selalu yaitu benda hitam berbentuk persegi panjang yang sekarang lagi lo genggam, yaitu smartphone. Seperti yang tadi gue bahas di awal kan, NNN itu lahir di era teknologi HP itu udah maju, internet udah maju, udah bisa diakses sama kebanyakan orang. PMO bisa semasif sekarang memakan banyak cowok sebagai korban, terutama cowok-cowok yang masih muda yang gejolak hormonnya masih belum stabil. Itu karena mereka termasuk lo yang nonton sekarang punya relationship yang nggak sehat sama smartphone yang lagi lo pegang sekarang. Lu 5 menit iseng scrolling, malah keterusan. Waktu habis 3 jam tanpa lu sadar, otak lu panas, terbanjiri sama dopamin, terbombardir sama informasi-informasi garbage sampah yang seharusnya nggak perlu untuk lu ketahui dari awal. Terpapar juga sama foto atau video cewek mengundang, akhirnya jadi kepikiran, makin penasaran, endingnya PMO dan relapse. Jadi kalau ditanya, setan itu menguasai diri lu dengan PMO lewat apa sih? Apa senjata yang selama ini setan pakai buat mengontrol jiwa dan pikiran lu ini? Smartphone lu, dopamin lu, energi S3X lu yang gagal lu kendalikan. Pilihannya cuma 2 di sini, mengendalikan atau dikendalikan. Mungkin worth it untuk hapus sosmed dulu kalau ternyata selama ini sosmed nggak penting-penting amat gitu buat lu. Misalkan lu udah ada WhatsApp buat komunikasi yang esensial, yang penting sama orang-orang penting di hidup lu, sama teman, keluarga, atau kerjaan. Jadi IG, TikTok buat apa gitu ada kan. Kalau waktu habis banyak di sini cuma buat entertainment yang akhirnya mengarahkan lu ke PMO. Berpikirlah secara strategik. Jadi di sini kualitas lebih penting daripada kuantitas. Last but not least, bacaan terbaik untuk menemani lu di ajang NNN ini yaitu biar pikiran dan mindset lu itu reset, yaitu ebook gua Panduan Berhenti PMO yang edisi 2025. Ini edisi terbaru, kontennya udah gue perbarui. Jadi buat lu tahun lalu yang udah baca versi 2024, lu akan nemuin konten yang jauh lebih banyak di versi 2025 ini. Anyway, like, share, comment, subscribe seperti biasa buat lu yang belum subscribe channel ini terutama. Thank you udah nonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya.